Saya diminta komentar. Apa komentarnya, Mas Trans? Ya kalau komentar saya itu datar saja. Ini bukan ketersangkaan yang dibuat-buat atau tiba-tiba. Ini adalah kejadian-kejadian yang memang terjadi di mana saja, termasuk di proyek-proyek, di kebijakan-kebijakan, dan di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Ada berita yang menghebohkan tentang adanya dugaan korupsi menyelewengkan dana retribusi tanah. Ini luar biasa oleh oknum LSM. Ini ada 3 orang tersangka, 1 sudah ditahan, yang 2 masih mangkir. Dan inilah tanggapan dari Kang Trans Toto Handayani sebagai ahli dan praktisi lingkungan. Tanpa berlama-lama, yuk kita saksikan atau tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Malam para sahabat semuanya, saya Trans Toto kembali bertemu Anda semuanya. Saya baru saja mendapatkan sodoran sebuah berita kecil, tapi menurut saya punya makna yang besar, yaitu sebuah, ya taruh kata, tuduhan pelanggaran atau sangkaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum sebuah LSM, yaitu terkait dengan pungli pendistribusian lahan di daerah sana Jawa Timur. Nah, saya diminta komentar. Apa komentarnya, Mas Trans? Ya kalau komentar saya itu datar saja. Ini bukan ketersangkaan yang dibuat-buat atau tiba-tiba. Ini adalah kejadian-kejadian yang memang terjadi di mana saja, termasuk di proyek-proyek, di kebijakan-kebijakan, dan di mana-mana oleh siapapun. Tetapi yang bagus adalah ada sebuah semacam ketersangkaan untuk kemudian mengusut masalah ini. Dari yang ditersangkakan itu ada 2 yang katanya dituduh tapi belum ditangkap atau dipanggil. Tapi paling tidak ini menunjukkan bahwa semua kasus-kasus yang terkait kriminalitas ataupun apapun namanya tidak dipikirkan siapa yang melakukan, tapi semuanya diusut untuk kemudian dibawa ke pengadilan. Saya dengar juga itu persoalannya menyangkut sertifikat. Bukanlah, saya kira bukan sertifikat, tapi mungkin surat izin penggunaan lahan yang kemudian untuk mendapatkannya yaitu sekitar 35 tahun untuk tiap orang 2 hektar itu. Mungkin mereka memberikan uang yang di situ tambah besar, tampak sampai sekitar 880 juta uangnya. Waduh, luar biasa ya. Jadi persoalan ini penting untuk diketahui bersama, bahwa di mana-mana tentu akan ada saja kekeliruan karena namanya uang. Nah, ini yang harus kita hati-hati, bahwa tidak hanya di proyek atau di tempat-tempat yang begitu, semuanya rawan. Jadi kita harus bisa menahan diri untuk berbuat bersih. Bisa nggak kita menjadi orang yang bersih, yang tidak curang, yang tidak silap dengan uang, yaitu kita bisa mengikuti aturan yang jauh lebih benar, bersih, dan tidak membuat masalah. Masalah tersebut kembali saya ulang, bahwa banyak sekali pelanggaran yang terjadi di mana-mana. Banyak pembonceng atau taruhlah orang yang mencari rente, yaitu mencari keuntungan dari kegiatan-kegiatan hal tersebut. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa hukum itu menurut saya
bukan hanya hukum terkait kegiatannya yaitu kriminalitasnya, tetapi di dalam kegiatan itu terkait dengan masalah lingkungan yang juga terkena dampak apabila terjadi kecurangan. Kemudian juga masalah sosial yang perlu kita perhatikan, bahwa masalah sosial itu jadi penting. Kalau orangnya terus berbuat jelek tapi melakukan sesuatu yang tidak benar, ya tentu jadi masalah. Jadi semua harus takut dengan hukum, dengan aturan supaya tertib. Nah, ada satu hal yang sering saya pertanyakan, apakah kalau rakyat dihukum karena salah, tetapi kalau pemerintah membuat kebijakan yang tidak benar, apakah juga mendapatkan sanksi? Bukan soal dihukum tidaknya, tapi sanksinya bisa sanksi sosial juga, bahwa membuat sebuah keputusan yang berakibat rusaknya lahan, banjir misalnya, atau membuat peraturan-peraturan yang membuat rakyat sengsara, tentunya dia juga harus dikenai sanksi. Apakah dipindah atau apa, meskipun bukan dihukum ya, tapi ada harusnya. Nah, itu penting supaya kita semua aware bahwa apa yang terbaik harus kita lakukan, yang tidak sampai membuat orang lain terutama rakyat menjadi susah. Nah, macam itu aja kira-kira yang saya perlu komentari. Tetapi saya ingin bahwa siapapun yang namanya manusia itu, apakah pejabat atau bukan, kalau salah ya dipersalahkan, tapi kalau tidak salah ya diberi apresiasi. Ada sebuah tambahan kecil, sebuah catatan dari saya khususnya. Suatu saat pada tahun 2004, seorang pejabat terkenal dan kuat dihukum karena dia meminjam uang DR dan tidak dikembalikan atau dikembalikan dalam jumlah yang tidak tepat. Akhirnya dihukum. Saya jubir Departemen Kehutanan sempat ditanya, mungkinkah seorang minjem uang DR misalnya kemudian dihukum? Saya bilang mungkin, Pak. Soalnya apa? Minjam uang DR artinya ada usaha untuk reboisasi yang karena uangnya pinjam dan tidak dikembalikan, maka yang terjadi kemudian tidak terbangunlah hutan yang seharusnya dibangun, dan yang terjadi adalah kebanjiran. Dan rakyat menderita, bahkan ada nyawa yang menghilang mungkin. Nah, karena itu hukum harus fleksibel. Jangan kalau misalnya itu adalah utang piutang tidak bisa dipidanakan dan sebaliknya. Tapi betul-betul kalau ada akibat yang terjadi karena kesalahan minjem uang, seharusnya itu juga bisa dituntut kembali untuk mempertanggungjawabkannya secara pidana karena menyangkut rakyat banyak. Nah, itu saja. Tapi apakah ini ada kaitan dengan kasus yang tadi? Ya, ini bisa dikait-kaitkan akhirnya masalah hukuman pidana yang tadinya dianggap tidak perlu atau sosial atau harus masukkan masalah lingkungan. Ya, silakan dibahas bersama dengan baik. Terima kasih.